Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak saudara kaum muslimin jemaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan itu semua kita pada hari ini kembali dapat melaksanakan ibadah puasa dan mengisi amal-amal ibadah untuk mengisi amal kita pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada sore yang cerah ini ia akan memberikan tausiah kepada kita adalah Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita buka pengajian dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan yang akan kita lewati setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Maka ketika menghadapi yang namanya akhir dari kehidupan dunia, yaitu kematian, maka manusia waktu itu menghadapi yang namanya hari penyesalan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan peringatkanlah mereka pada hari penyesalan, yaumal hasrah, hari penyesalan, yang mana setiap manusia waktu itu dalam keadaan menyesal. Dan penyesalan itu diawali ketika kematian datang. Penyesalan akan kelalaian selama di dunia ini. Dan ketika kematian itu datang, apa yang diucapkan oleh orang yang akan mati? Maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Karena ketika kematian itu datang, suara mereka dicabut, tenaga pun dicabut, sehingga tidak tahu apa lagi yang mereka ucapkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dalam Al-Quran apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia akan mati. Pertama dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau undur kematianku ya Allah, sedikit saja. Engkau undur kematianku dalam waktu yang sedikit saja ya Allah. Berarti orang yang ketika menghadapi sakaratul maut, yang dia minta kepada Allah adalah minta undur waktu, minta tambah umur. Dia minta sama Allah, ya Allah, tambahlah umurku. Dia tidak minta banyak, sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak. Dia minta undur sedikit saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah, aku akan menginfakkan hartaku, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Kenapa dia menginginkan sedekah? Ingin dia infakkan hartanya. Kenapa? Waktu itu dia baru sadar, baru menyesal. Kenapa? Karena yang dikatakan harta itu ternyata bukan yang tertera di rekening, atau bukan yang terdapat dalam lemari dalam bentuk sertifikat-sertifikat. Tetapi yang ternyata yang dikatakan harta waktu itu bagi orang yang akan menghadapi kematian adalah apa yang telah dia sedekahkan. Itulah harta dia. Sedangkan harta yang belum dia infakkan, itu belumlah miliknya. Kebanyakan sekarang orang menyangka uangnya, uang saya, hartaku. Dia bangga-banggakan yang dalam buku rekening bank dia, atau sertifikat yang menumpuk di rumah dia. Bukan itu yang hartaku. Nabi SAW bersabda, yang dikatakan harta seorang itu hanyalah apa yang telah dia makan, itu yang harta. Apa yang telah dia pakai, itu yang harta. Kemudian apa yang telah dia sedekahkan, itulah harta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalan orang yang akan mati Allah informasikan dalam Al-Quran, yaitu dia ingin sedekahkan hartanya. Karena dia waktu itu baru sadar bahwasanya yang harta itu adalah yang telah disedekahkan. Sedangkan apa-apa yang masih dalam rekening itu belum tentu milik kita. Di rekening itu kalau kita mati, itu akan segera dibagi-bagi oleh ahli waris. Bahkan kadang belum lagi kita mati, masih sakit-sakitan, ahli waris sudah bertanya di mana surat-surat berharga daripada orang tuanya. Bahkan sudah membahas bagaimana cara pembagiannya.
Belum mati lagi. Sudah dibahas oleh ahli waris bagaimana pembagiannya. Dan itulah yang menjadi penyesalan si mayit ketika kematian itu datang. Dia minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata sambil menangis, Ya Allah, undurlah kematianku ya Allah sedikit saja. Fa asaddaqa, aku ingin menginfakkan hartaku ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang saleh. Aku ingin menjadi orang saleh. Apa makna saleh? Saleh artinya orang yang memperbaiki diri. Saleh artinya orang-orang yang mau mengislah diri. Saleh dari kata islah, memperbaiki diri. Aku ingin berubah ya Allah dari kehidupan yang dahulu. Saya ingin memperbaiki kehidupan saya ya Allah. Dari cinta dunia ingin menjadi cinta akhirat. Yang malas beribadah ingin jadi yang rajin beribadah. Ingin dia rubah. Wa aku minas salihin. Aku ingin jadi orang yang baik, mengislah diri saya. Yang dulu buruk menjadi baik. Tapi apa jawab Allah di ayat 11-nya? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak akan pernah. Kata-katanya walan, lan ini maknanya sekali-kali tidak akan pernah. Artinya jangan pernah berharap walaupun sekali saja tidak akan pernah, apalagi 2 kali. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengundur kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Maka sebelum penyesalan itu datang pada kita, maka waktu Ramadan inilah waktunya kita menginfakkan harta kita. Dan di waktu Ramadan inilah kita mengislah diri kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau di Ramadan saja kita tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa juga mengislah diri kita lebih baik, bagaimana dengan bulan lainnya? Yang mana Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sudah begitunya Allah turunkan rahmatnya. Allah buka surga selebar-lebarnya. Allah tutup neraka serapat-rapatnya. Setan yang kata kita mengganggu selama ini telah diikat, tidak bisa lagi mengganggu manusia. Di bulan yang begitu mulia ini saja kita tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi lebih baik. Bagaimana dengan bulan lain? Ini harus menjadi renungan bagi kita. Setan saja dibelenggu, kita masih maksiat. Berarti kemaksiatan kita selama Ramadan ini bukan karena setan, karena nafsu. Berarti karena nafsu yang ada dalam diri kita. Selama ini kita hanya pandai menyalahkan setan. Ini gara-gara setan. Saya tidak salat gara-gara setan. Saya tidak bisa puasa gara-gara setan. Saya tidak bisa bersedekah karena rayuan setan. Saya bermaksiat gara-gara bujukan setan. Tapi ketika setan dibelenggu di Ramadan ini, kenapa kita masih malas salat? Berarti karena nafsu kita. Nafsu yang buruk yang masih ada dalam diri kita. Berarti jiwa kita yang masih buruk. Masih malas salat, masih tidak puasa. Berarti jiwa kita yang masih buruk. Maka inilah kesempatan memperbaiki diri kita. Wa akum minas salihin. Dan aku ingin menjadi orang saleh, orang yang memperbaiki dirinya kepada lebih baik. Dan inilah penyesalan ketika maut datang. Aku ingin menjadi orang yang baik. Maka kematian apabila telah datang, tidak ada kesempatan lagi memperbaiki diri. Maka sebelum kematian itu datang, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk lebih baik. Kemudian apalagi yang menjadi penyesalan seseorang ketika telah datang sakaratul maut? Allah informasikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hatta idza jaa ajalahumul maut hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Apabila sehingga telah datang kepada mereka, telah datang kepada salah seorang mereka, yaitu kematian, maka mereka berkata, qala rabbi irji'un, qala rabbi irji'un, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, jangan matikan saya dulu ya Allah. Kembalikan saya dulu ke dunia ya Allah, jangan matikan saya dulu. Ini perkataan orang yang sedang sakaratul maut, Bapak Ibu. Kita tidak dengar memang ketika melihat orang mati. Tapi ini yang Allah informasikan, ini yang mereka ucapkan. Untuk apa? Kenapa minta diundur matinya? Minta dikembalikan ke dunia. Lalu apa jawab si mayit? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh ya Allah yang dahulu aku tinggalkan. Oh, dulu pernah berniat ingin ini, berbuat baik, ingin haji, ingin umrah, tapi diundur-undur, mati dulu datang. Sehingga minta ke dunia, ya Allah kembalikan ke dunia, aku ingin haji dulu, umrah dulu. Tidak bisa. Kalla, sekali-kali tidak akan pernah bisa. Kemudian dia pernah lu berniat ingin menjadi orang baik, ingin menutup aurat, ingin beribadah yang banyak, tetapi keburu mati datang. Yang niatnya belum tercapai karena mengundur-undur saja. Maka dia berkata, la'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Yang dulu aku tinggalkan, sekarang ingin saya kerjakan. Inilah penyesalan ketika sakaratul maut datang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya Allah informasikan dalam Al-Quran? Apa gunanya Allah beritahu kita apa yang diucapkan oleh orang sakaratul maut ini? Tujuannya adalah agar jangan kita sama seperti mereka. Seolah-olah Allah informasikan pada kita, wahai manusia, ini ada orang nih yang ketika maut datang mereka ucapkan ini, minta diundur mati agar bisa sedekah, agar menjadi orang saleh, agar bisa beramal saleh, tetapi tidak bisa. Nah, ini ada orang yang begini, maka kalian yang masih hidup yang membaca ayat Quran ini, maka jangan sampai kalian juga seperti mereka. Nah, Allah kasih tahu kepada kita awal-awal sekarang agar kita jangan sama dengan mereka. Jangan sampai pula kita menyesal pas matinya. Tapi kalau juga kita pikir-pikir dari ayat-ayat tadi, ternyata tidak ada satu pun orang yang mati itu meminta kembali ke dunia untuk niat-niat dunia. Yang satu minta agar bisa bersedekah, ingin jadi orang saleh. Yang satu minta agar bisa beramal saleh. Tidak ada kita dengar, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku ingin buat rumah dulu ya Allah. Tidak ada. Ya Allah beri aku ke dunia dulu ya Allah, aku ingin beli mobil mewah dulu ya. Tidak ada. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku ingin jadi profesor dulu. Tidak ada. Cita-cita orang yang mati itu agar bisa beramal saleh. Kenapa? Karena ketika mati itu datang, Allah tampakkan bagaimana pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Baru dia sadar waktu itu betapa besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang beramal saleh. Oh, di dunia memang dah Allah tampakkan karena ini masalah iman dan yakin. Yakin enggak? Percaya enggak? Tapi pas mati mulai Allah tampakkan. Disitulah baru menyesal. Kenapa dulu saya tidak beramal saleh?
Jadi tidak ada niat-niat dunia bagi orang yang akan mati, tidak ada lagi. Mau buat rumah, mau beli mobil, mau cari menantu dulu, mau ini dulu, tidak ada. Maka seharusnya dunia ini bukan ditinggalkan, tapi dunia ini jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya harta, jadikan harta kita itu jalan menuju surganya Allah. Bagi yang punya anak, jadikan anak-anak kita itu jalan menuju surganya Allah. Yang punya pangkat dan jabatan, jadikan pangkat jabatan gitu jalan bagi kita menuju surganya Allah. Jangan sampai menjadi penyesalan apa-apa yang kita dapat di dunia ini sebagai penyesalan nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah masih beri kesempatan hidup kepada kita. Apa artinya? Allah masih beri kesempatan untuk beramal saleh kepada kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Allah masih beri kesempatan untuk menambah ilmu kita. Dan Allah masih beri kesempatan agar kita menjadi orang saleh sebelum kematian itu datang. Yang jelas, kematian pasti mendatangi kita. Apakah yang pasti di antara yang pasti? Yaitu mati. Seluruh yang ada di dunia ini tidak ada yang pasti. Mau menikah belum tentu. Mau jadi orang kaya belum pasti. Mau dapat rumah belum tentu juga. Tapi mati pasti. Maka seharusnya bagi orang yang cerdas, seperti sabda Nabi SAW, orang yang paling pintar di antara kalian adalah yang banyak mengingat mati dan yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematiannya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memberikan tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama hal-hal yang menyangkut dengan kematian ini. Untuk itu mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap di jalannya dan selalu menjadi hamba Allah yang mengikuti segala perintah beliau dan menegakkan semua larangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.